Merpati dan teman-teman yang lainnya. Kebetulan saya ini lagi di Tasik, lagi ngontrol perkebunan, yang mana notabene terciptanya ini kerjasama dengan Kang Awang. Beliau ini adalah putra dinasti kalau di burungnya. Ngobrol di lapang-lapang, saat ngobrol di lapang kita, dia bicara tentang pertanian, kebetulan saya suka, akhirnya kita ngobrol dan alhamdulillah sepakat bekerja sama, dan beliau mau bahwa ini jadi salah satu ekspansi usaha dari RNT Group yang namanya RNT Agro Business. Betulnya Kang Wang? Iya, betul. Mudah-mudahan kerjasama kita selanjutnya dan dapat berkah. Amin. Gimana Kang Awang kerjasama dengan kita nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Sejak ada 1 tahun ya mulai setahun. Pas 1 tahun. Pasti lapak JB yang lama ya Kang Awang ngobrol. Oh, jadi Kang Awan ini juga Merpati Mania juga ya? Oh, sama Merpati Mania, Merpati ya. Putra Dinasti tim dia. Oh, nama timnya Putra Dinasti. Perkebunannya ini apa aja nih Pak Haji? Kang Awang aja yang jawab itu. Cabe, timun, terus kacang panjang, tomat, palawija aja. Oh, sejauh ini ada kesulitan nggak Kang Awang untuk perkebunan atau ini? Kalau sekarang kebetulan lagi ada kesulitan di masalah pupuk. Oh, masalah pupuk. Gemuk ya, gemuk Kang Awang. Ya, masalah gemuk pupuk. Oke. Pupuk dasar sekarang lagi sulit. Pada kosong. Nah, ini yang unik nih Pak Haji, kalau misalkan boleh tahu perkebunan ini tuh memang apakah ada basicnya hobi juga atau gimana nih Pak Haji nih sampai tiba-tiba turun di perkebunan atau pertanian? Ini ya, pada prinsipnya kan gini. Kalau saya hobi utamanya ya usaha lah, ya kan? Jelas. Kalau usaha itu harus sama dengan hobi kita lah, hobi merpati. Dan terkait kita berekspansi di Argo ini ya, karena yang nggak tahu ya, saya tiba-tiba pas saat ngobrol dengan Kang Awang, saya sangat tertarik dan kita punya chemistry-nya apa dari hobi yang sama. Karena buat saya yaitu tadi, kenapa silaturahmi itu penting kan gitu kan. Nah, inilah terbentuk dari silaturahmi yang kuat, terbentuklah pola kerjasama ya, bisnis yang bareng, dan untuk secara teknik semuanya saya serahkan ke Kang Awang. Jadi Pak Haji mah hanya monitor aja mungkin ya? Monitor aja, hanya pure ya, modal dari kita lah semua ya Kang Awang ya. Tetapi ya kita tetap kerjasama karena beliau yang tahu teknik tentang pertanian perkebunan ini gitu kan. Pak Haji, berapa luasnya nih Pak Haji kira-kira yang Pak Haji kerjasama ini? 1 hektar lebih. 1 hektar lebih ya? 1 hektar Itu lebih. pure perkebunan campur atau hanya? Campur. Cabe, kacang panjang, kalau rencana itu tomat, timun. Oke. Fokusnya kemana nih Pak Haji? Di antara semua ada kacang panjang, bawang, lalu cabe dan lain-lain, itu lebih banyak mana? Intinya ke cabe. Cabe merah ya? Cabe merah. Cabe merah. Cabe merah Tanjung kalau bahasa Jawa, kalau orang Tasik bilang mah cabe lokal. Cabe lokal ya. Sejauh ini Pak Haji untuk kerjasamanya ini udah panen ya kalau itu? Udah beberapa kali ya Kang Awang ya. Alhamdulillah waktu pertama ya kita ya cuannya dapat juga nih. Udah BEP sebenarnya. Nah, ini baru lagi. Tapi ada yang terus ini Kang Awang pas kita Covid pertama aja hancur ya. Bener-bener, tapi kita nggak takut lah. Apa bedanya dengan lomba nih? Kalau ada yang menang hal biasa gitu kan. Terkait usaha juga sama kan, gitu aja. Oke. Jadi intinya itu adalah cabai merah ya Pak Haji ya. Cabe merah. Nah, Makanya di kita ada nama burung cabai merah tuh. Awal kerjasama sama Kang Awang gitu kan. jadi tetap awal mulanya adalah merpati ya Pak Oh Haji. iya. Oke. Makanya slogan kita tetap silaturahmi itu nomor 1. Jadi insya Allah kan kalau kita silaturahmi yang baik, nantinya akan berkolaborasi juga yang baik-baik gitu kan. Iya. Dan tadi ya Pak Haji dengar-dengar perpanjang kontrak. Ini mungkin perpanjang kontrak gitu namanya. Perpanjangan. Kontrak kerjasama lah. Jadi
untuk periode ketiga lah Kang Awang. Oh ini udah periode ketiga Pak Haji? Periode ketiga. Oke. Ke satu kita alhamdulillah ya. Yang kedua ya yang namanya COVID. Nah insya Allah mudah-mudahan ya Kang Awang ya. Ya. Yang ketiga ini bisa menghasilkan sesuai harapan kita ya Kang Awang. Oke. Tapi tetap yang di atas lah gimana yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, sedikit tentang hobi atau merpatinya ya. Dari selain kerjasama ini ada nggak sih Pak Haji? Kan mungkin Kang Awang punya merpati, Pak Haji juga senang dengan merpati. Ada nggak? Ada, dua saya beli loh. Oh gitu. Ada, Jadi selain kerjasama di bidang kebunnya atau pertaniannya, ada apa player juga yang di take over ya? Ada, yang itu si cabai merah. Namanya juga saya ganti jadi cabai merah. Terus satu lagi timun mas. Oh. Itu dari Kang Awang. Gitu. Oh gitu. Siap Pak Haji. Mungkin ada sedikit nggak mungkin buat teman-teman di rumah atau apa pesan gitu. Nah inilah mungkin Pak Haji dari kerjasama atau apa gitu Pak Haji. Nah, ini ya mungkin buat saya ya intinya kenapa silaturahmi itu penting dalam hobi apapun gitu kan. Dan sekarang ya dari hobi kita, hobi yang sama kita punya chemistry ya terkait kita apa. Walaupun kita di lapangan saat lomba kita bersaing kan di luar lapangan kita temen loh kan seperti itu. Sama. Jadi benar ya Kang Abang, jadi terbentuk gitu apa Silaturahmi lah. nah Nyaman. jadi intinya gini, ketika di lapang kita ngobrol aja, kepo dikit nggak apa-apa, kepo dikit nggak apa-apa, kepo dikit nggak apa-apa. Makanya kegiatan kita apa jadi insya Allah kan pasti kita akan silaturahmi. terjadi ini Kang Abang seperti kita ya. Adanya kerjasama seperti ini, kenapa tidak kan gitu kan. Saya harap semua buat teman-teman juga dimanapun hobi, mau di Bandung, mau di Tasik, mau dimanapun, kalau kita silaturahmi baik, insya Allah kita juga kedepannya akan ada kerjasama dan kerjasama yang baik Kang Awang Ya, di luar hobi kita gitu kan. Itulah manfaatnya gitu kan. Nah selain ini kan perkebunan udah dengan Kang Awan. Ada lagi nggak Pak Haji selain dengan Kang Awan yang memang awal mulanya dari merpati gitu? Nah kalau misalkan nanti ada yang misalnya mau kerjasama khususnya Tasik ya Kang Awang, tapi nggak jauh dari kabupaten ya, Kabupaten Tasik. Kalau mau ada kerjasama silakan hubungi Kang Awang ya, karena secara teknik saya jujur aja saya tidak mengetahui. Kalau mau ada kerjasama saya siap-siap aja ketika Kang Awang menyatakan oke. Saya nggak bisa memutuskan sendiri gitu. Di bidang perkebunan juga pertanian. Untuk Jawa Barat tetap ada ya, untuk Jawa Barat. Kalau mau kebetulan kita udah kerjasama waktu di konten yang lainnya. Kalau mau nanam sorghum, ayo untuk Jawa Barat. Tapi usahakan tanahnya yang nggak produktif, tapi tetap ada sinar matahari seperti gunung. Ayo kita kerjasama. Pure modalnya dari kita lah. Hanya modal tanah aja mungkin ya. Dan punya kemauan intinya Ya. kan kayak gitu. Siap. Oke Jawa Barat nih. Jawa Barat tapi luasnya kalau sorghum itu harus hektaran karena terkait dengan BOP juga kita. Oke Kang Awan, untuk sejauh ini nih kendalanya di pertanian atau di perkebunan setelah mungkin kemarin wabah COVID ya, apa nih kendalanya mungkin yang paling terasa? Kalau sekarang ini lagi kendala masalah pupuk. Kenapa pupuknya susah atau gimana nih Kang? Susah sekarang, banyak aturan dan sananya harus pakai kartu segala lah, antar wilayah. Susah. Oh itu dari pemerintahnya sendiri atau? Aturan pemerintah. Oh dari aturan pemerintah. Tanggapannya gimana nih Pak Haji dengan? Nah ini justru saya baru tahu sekarang. Kang Awang, apakah pemerintah daerah apa dari pusat? Dari pusat. Jadi sekarang banyak persyaratan. Persyaratannya Persyaratannya apa aja Kang Awang? Harus pakai kartu, terus antar wilayah. Kalau saya ngambil gemuk dari sini nggak bisa, harus di wilayah saya. Sedangkan, Jadi gini Kang Awang sesuai KTP. ya sesuai KTP. Udah pakai KTP ibu saya aja atau KTP adik saya aja. Ya, Kalau saya KTP-nya kartunya. Bandung. Kartunya Pak Ji. Hah? Kartunya harus Bikin aja. Tersulit atau tidak Sa? kartu mantep. Oke. Berarti yang masalah kesulitan teh
karena pupuk tidak ada subsidi lagi. Subsidi ada, tapi harus pakai Dibatas. kartu dibatas. Dibatasi rata-rata Paling 2 kintal. 2 kintal dikasihnya. Dua Sedangkan keperluan kita kan hampir 1 ton semua petani sekarang. semua. Dari petani padi, petani palawija, semua petani. Sekarang pada ngeluh. Semua pupuk berarti jenis Ya, pupuk. semua jadi pupuk subsidi. Subsidinya dibatasi kan. Dibatasi terus pakai kartu. Nah ini nih buat mungkin dari saya buat terima kasih ya masukannya Kang Abang ya. Nah buat dari saya mungkin gini buat pemerintah khususnya mungkin daerah kalau ke pusat kita terlalu jauh ya dari mulai tingkat lurah bukan kelurahan di sini mah berarti desa ya tingkat kepala desa kecamatan dan apa pemerintah daerah Kabupaten khusus Tasikmalaya mohon perhatiannya ternyata mayoritas para petani di khususnya Kabupaten Tasikmalaya kita nggak tahu ya di luar ya kebijakan dari pemerintah daerahnya mohon perhatiannya ternyata semua rata-rata punya kendala di pupuk yang subsidi sangat dibatasi sekali jadi ironis lah bukan ironis ya dilematis diam kita juga nggak dapat penghasilan kan Ya. maju juga ternyata sekarang pupuknya harus pakai non Ini juga subsidi lagi nungguin pupuk. Makanya belum dikerjain nih. berapa lama Kang Abang setelah pesanan Belum tentu ini belum ada kepastian di sananya, Pak. nah mungkin itu buat pemerintahan Kabupaten Tasik dari perangkat ya atas sampai bawahnya mohon perhatiannya ternyata jeritan-jeritan para petani di khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai ini kesulitan ya mendapatkan pupuk yang yang subsidi ya Subsidi. karena kalau pakai pupuk subsidi nggak nutup ya biaya operasional Kang Abang Ya. mohon perhatiannya apalagi sekarang ya kita bukan nggak ngerti ya dengan keadaan sekarang ekonomi kita emang lagi down lah. Tetapi ya kita juga semua ya khususnya kita ya semua yang bertani nah kita udah berusaha ya Kang Awang ya menyerap tenaga kerja ya untuk melakukan usaha seperti pertanian ini jadi tolong perhatiannya ke siapa saya harus menghadap kami ya kami menghadap dengan kesulitan ini gitu. Oke, jadi sejauh ini memang kendalanya ada di pupuk yang diberikan kebijakan baru ya. Sebelumnya nggak kayak gini. Sebelumnya baru baru ini. mulai tanggal 1 September. 1 September Ya, oh aturannya tanggal 1. Oh, jadi aturannya tanggal 1 September. Iya. Kemarin Sebelumnya ada sosialisasi nggak bakal kayak gini? nggak ada. Oh, langsung kayak gini. nah gini Kang Abang di Kabupaten Tasik sendiri ada asosiasi petani nggak? Sebelumnya sih sebelum kendala gini Pak Haji ya gini. Nah, sok. Ada sih yang harus bikin kartu tani. Nggak Ternyata apa-apa kalau kita bikin aja. Iya. Nah, Cuma sekarang mah harus. nggak apa-apa. Iya. Cuma gini ya kendalanya. Kalau kita membutuhkan pupuk 1 kintal itu paling dikasihnya 50. Alasannya? Alasannya harus pakai kartu gitu. Oke, berarti kalau alasannya harus pakai kartu, Kang Abang, Kang, otomatis kita bikin kartu aja. Iya. Bikin kartu, bikin kartu juga Cuma kan dibatasi. harus pakai area. Kalau kita membutuhkan gini ya Pak Haji. Sok. Kalau kita pakai kartu tani kan luas area yang kita tanam itu kan 100 bata. Seumpamanya kita kan sewa lagi, semuanya 200 bata. Jadi di kartu tani itu tetap aja itu. nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih. Minimal? Iya, kan udah dibatasi. Oh, satu orang, Kartu iya. 2.000 batas, 2 hektar kalau nggak salah. satu kartu 2 hektar. 2 hektar kalau nggak salah. Kalau itu mah bisa kita atasi. 2 hektar kalau nggak salah. Cuman dikasihnya nggak semuanya nggak sekaligus. Berapa persen? 50%? Paling 50 itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Mungkin kebijakan pemerintah juga karena mungkin berat dari subsidi. Mungkin ya Iya. kita ngerti dikit. Kita udah mengerti ya dengan kebijakan pemerintah, tapi pemerintah sendiri tolong ngerti gitu kan. Karena kami juga pengen hidup lah secara ekonomi, benar nggak? benar. Ya berarti PR kita bikin kartu udah bikin. Iya.
Ya. Kalau kartu mah udah bikin kemarin juga, yang dulu juga ada kartu, cuman belum aktif, Belum aktif. belum aktif di sononya. Terus kita komplain ke siapa? Nggak tahu mau komplain kemana. Oke. Oh jadi Nggak ada kartu mah, cuman pas mau dibelanjain nggak bisa. Kan sekarang harus pakai ke BRI dulu, saya ke BRI coba. Dari BRI belum diaktifkan dari pusatnya katanya. Oh ya udah, berarti kan intinya para petani merasa dirugikan masalah aja lah. waktu kan, waktu kita sewa tanah, benar. sewa lahan kan. Hmm. Kalau sewa kan tetap dihitung. Yang punya Argo tetap sawah, jalan. buat jalan. Sekarang kan nungguin Ini juga kan belum dikerjain Pak, Oke. dikarenakan pupuk nggak ada. Berarti semua hampir semua petani. hampir semua petani Semua ya, petani. tetangga kita atau misalnya khususnya Semua. Kabupaten Tasik Jangankan sekarang. petani palawija, petani padi juga susah sekarang. Waduh, ini PR nih. Ya buat mungkin saya secara pribadi buat apa dan teman-teman kan mohon sosialisasinya dari pemerintah untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang sekarang, karena kita tiba-tiba ya Kang Awang. Tiba. Pas saat 1 September tiba-tiba berubah, tapi sosialisasinya kurang gitu kan. Ya, betul. Nah kan sosialisasinya kurang. Sosialisasinya kurang sama petani, gimana Buat Pak Dewan yang khususnya di Dapil 2, ya di Dapil 2 dari partai apa saja, mohon perhatian warga-warga yang diwakili sama khususnya Dewan dari Dapil 2, mohon perhatiannya. Dan khusus untuk Bupati, calon Bupati, kebetulan kita mau ada pilkada di Desember. Pak Bupati, mohon maaf, mohon arahannya, harapannya dari petani yang ada khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, kecamatan kita pada Kemang, mungkin kecamatan yang lainnya juga. Nah inilah kendala petani yang ada di Kabupaten Tasik, berarti warga Bapak juga. Buat para petani semua yang ada di Kabupaten Tasik, tetap semangat ya. Ayo kita sama-sama berjuang untuk kebaikan bersama. Buat para pemangku jabatan, tolong juga perhatikan apa yang menjadi keluhan kami. Kami tidak cengeng ya, tapi kami ikuti apa yang diarahkan pemerintah ya Kang Abang, kita tetap mengikuti. Mudah-mudahan ada win-win solution yang baik buat kita, buat para pemangku jabatan juga, dan para calon-calon, khususnya buat para Dewan Dapil 2, mohon didengar ya apa yang di keluhan tersebut. Kang Awang, apa yang mesti saya sampaikan saja Kang Awang. Intinya mah ke pemerintahan ya, mohon solusinya. Kami kesusahan gemuk. Kalau bisa mah kembali ke Kalau ke kembali semula. Ini harapan kita kembali ke Iya, semula kembali ya. Semula, Pak. Kembali ke semula. Tetap kita semangat ya. Amin. Tetap kita berjuang ya sampai menunggu ini perbaikan ini ada realisasinya. Oke, cukup sekian mungkin dari saya, dari Kang Awang, dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, Komen, subscribe, RMT